Oke, halo Sobat UMKM, selamat sore. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik gitu ya teman-teman semuanya. Walaupun sekarang kita berada di musim era apa ya, cuacanya nggak tentu kali ya gitu. Banyak yang tumbang, termasuk saya kayak kemarin sempat tumbang gitu ya. Semoga kita selalu dijaga kesehatannya gitu ya, selalu sehat selalu, bisa produktif dan tentunya bisa mengembangkan usaha kita to the next level gitu ya teman-teman ya. Oke, senang sekali ya hari ini saya bisa menemani teman-teman sampai 2 jam ke depan gitu ya, untuk bisa belajar gitu ya melalui agenda Bit Corner atau Brand Insight and Trademarks Corner. Nah, agenda kali ini kita ngapain sih? Kita nanti akan belajar banyak seputar branding sih, gitu. Gimana sih caranya bisnis kita itu bisa meledak di pasarannya? Sesuai dengan judulnya kali ya, gitu ya, teman-teman semuanya. Gimana caranya kita bisa ciptakan brand yang aman dan ngebum di pasaran gitu ya, bisa meledak, bisa booming banget dan tentunya menjadi top of mind atau diingat-ingat sama para audiens dan calon pembeli gitu teman-teman semuanya. Nah, karena nama kata arus gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini Uki izin memperkenalkan diri gitu ya, karena Uki selama 2 jam ke depan akan menemani teman-teman sebagai MC sekaligus moderator untuk diskusi talk show. Salam kenal teman-teman semuanya, saya Uki, saya yang akan menjadi moderator gitu ya untuk 2 jam ke depan, teman-teman. Tentunya hari ini saya senang sekali untuk bisa apa ya, join dan memandu teman-teman di dalam acara yang tentunya juga sangat keren hari ini. Oke, nah masih dalam tahapan tak kenal maka tak aruf gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang baru pertama kali ini nih apa namanya join event Beat Corner gitu ya. Nah, Uki izin share screen ya teman-teman semuanya. Kira-kira Beat Corner itu agenda apa sih ya? Tapi sebelum itu aku mau mengingatkan untuk teman-teman semuanya bisa mematuhi rules yang ada ya selama nanti kita apa ya, beragenda gitu ya, berbincang-bincang di talk show. Jangan lupa teman semuanya untuk lebih mudah gitu ya, apalagi nanti Uki saat menyapa-nyapa atau memanggil nama teman-teman yang bertanya gitu ya, bisa banget di rename gitu ya atau diganti namanya dengan menggunakan nama bisnis, nama underscore nama bisnisnya teman-teman gitu ya. Jadi biar kita tahu nih gitu ya namanya siapa, nama bisnisnya mana. Kalau misalkan mau ditambahin nama daerahnya asalnya dari mana boleh banget gitu. Nah, teman-teman juga bisa menonaktifkan mikrofon selama sesi talk show ya, teman-teman, karena nanti di sesi Q&A untuk yang mau berdiskusi secara langsung, Uki akan bisa memberikan dan memanggil gitu ya, uh, teman-teman untuk bisa on mic gitu. Jadi kita nanti bisa berdiskusi langsung. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, Uki pengennya teman-teman bisa mengaktifkan kamera nih, biar kita makin seru, biar kita merasa ya hadir secara langsung di tempat yang sama walaupun kita terpisah oleh jarak gitu. Nah, oke, teman-teman semuanya. Nah, tadi kan Uki udah bilang, hari ini kita akan ada di agenda Bit Corner atau Brand Insight and Trademarks Corner. Sebenarnya tujuannya ngapain sih ada acara Bit Corner gitu ya? Hari ini Mebiso mengadakan Bit Corner berkolaborasi dengan Smash Hub dan juga Legalku gitu ya. Bertujuan untuk membantu meningkatkan wawasan teman-teman ya, buat teman-teman pelaku UMKM gitu ya, wawasan dan pengetahuannya agar para pelaku UMKM dapat mempersiapkan bisnisnya secara lebih matang dengan harapan para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan nih potensi-potensi yang sudah dimiliki terutama dalam brandnya itu sendiri dan juga produknya untuk bisa menghadapi persaingan di era bisnis digital yang semakin ketat ya kayak saat ini gitu ya. Nah, ngomong-ngomong juga saat ini karena mulai dari pandemi gitu ya, kita semuanya di era digital ini informasinya sangat kenceng banget, jadi pastinya persaingannya lebih ketat. Nah, hari ini Uki nggak cuma sendirian nih, teman-teman ya. Hari ini Uki akan ditemani oleh dua speaker kita yang keren abis, yang kece-kece abis gitu ya. Nah, karena tadi udah penasaran sama speakernya, bocor. Kita langsung aja aja speaker kita yang pertama gitu ya. Ada dari mebiso.com gitu ya, langsung dengan CEO-nya dan juga Patent Certified Harvard Law School ex Wipo gitu ya. Ada Kak Hesti Rosa. Selamat sore Kak Hesti Rosa.
Sore-sore, sore oke. Oke, Kak Esti, aku mau tanya nih, gimana Hmm. persiapannya untuk bisa sharing-sharing sore ini? Sudah semangat belum? Oh, semangat, semangat banget ya. Pasti semangat dong, Semangat harus. pakai banget ya, semangat pakai banget ya, biar gak loyo gitu. Nah, kita sudah menyapa speaker kita dari Mebiso dan selanjutnya kita akan ada satu lagi speaker yaitu akan ada dari Legalku gitu ya bersama Kak Hernandi Irsyad Bagaskara selaku Legal Associate dari Legalku. Selamat sore Kak Bagas. Sore, Mas Uki. Oke, gimana Kak Bagas kabarnya? Sudah semangat untuk kita berbagi insight di sore ini? Wah, udah semangat sekali ini kayaknya nih. Siap, udah semangat pakai banget juga berarti Iya, ya pakai Kak banget Bagas juga. ya Kak Esti juga. Nah, nanti setelah ini kita akan sesi talk show gitu ya. Tentunya nanti teman-teman semuanya, aku mau mengingatkan boleh banget untuk bertanya di kolom komentar gitu ya. Tahu gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan dan ingin langsung berdiskusi dengan para expert, jangan lupa untuk raise hand dan nanti sesi Q&A akan Uki prioritaskan deh. Biar nggak cuma diprioritaskan saja sama doi-doinya gitu ya. Nanti Uki prioritaskan juga yang mau on cam dan juga on mic untuk berdiskusi langsung dengan para expertnya. Jadi nggak cuma lewat chat gitu sih. Oke, nah ngomong-ngomong seputar branding, ya sekarang kan sudah banyak sekali apa ya informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, platform-platform yang bisa membuat kita mendapatkan informasi secara lebih cepat. Nah, mungkin yang lebih dekat dengan kita adalah sosial media gitu ya. Mungkin kita langsung kasih pertanyaan aja ya ke para expert kita. Mungkin bestie-bestie sekalian, Sobat UMKM 9, kita mau langsung hajar dengan pertanyaan yang susah atau pertanyaan yang awal-awal dulu nih. Kalau dari para speaker mau dihajar pertanyaan yang susah atau yang gampang-gampang dulu nih. Kalau susah langsung kabur nanti. Oke. Kalau nggak Isti, kalau susah langsung kabur nih kayaknya. Oke, nah mungkin pertanyaan yang awal dulu kali ya. Nah, kalau misalkan kita nih sebagai UMKM nih, teman-teman ini sedikit informasi juga Kak Esti, Kak Bagas, kita ini teman-teman UMKM ini mungkin ada beberapa hal yang beberapa yang sudah bisnisnya sudah mulai berkembang nih ya, mulai berkembang, produknya sudah mulai laku gitu ya, tapi mungkin belum sampai kepikiran untuk aspek branding mungkin dari sosial media atau seperti apa. Kira-kira nih menurut pengalaman Kak Esti, Kak Bagas juga dari Mebiso juga dari Legalku menangani kasus UMKM, seberapa penting sih sebetulnya branding itu sendiri dalam sebuah bisnis terutama untuk UMKM. Mungkin mau dari siapa? Kak Bagas dulu atau Kak Esti dulu? Boleh Mbak Hesti Rosa dulu. Oke, ladies first selalu. Thank you. Oke, ladies first. Ya, mungkin ya, gini. Kalau tadi pertanyaannya Mas Uki adalah seberapa penting brand itu sendiri gitu ya. Nah, yang selalu saya tekankan adalah balik lagi pelaku usaha, business owner itu memang pasti mindsetnya kan jangka panjang. Kita udah yakin mau bikin bisnis ini. Apalagi banyak banget turning point ketika kemarin 2 tahun yang lalu ya, 2020, 3 tahun yang lalu di era pandemi itu banyak banget dan saya selalu salut sampai sekarang mereka atau pelaku usaha yang bisa sustain after pandemi. Dan banyak banget poin juga yang akhirnya membuka peluang untuk akhirnya pelaku usaha ini mau tetap konsis atau tetap melanjutkan usahanya dengan tidak berpatah semangat, intinya kan gitu. Nah, back to awal mula akhirnya pelaku usaha atau business owner yakin dengan bisnisnya, yang pasti dicari kan berarti kalau mau jualan katakanlah bakwan Pontianak. Sempat juga ada cerita dari teman-teman juga, teman-teman sesama bisnis di era gimana akhirnya yang biasanya bakwan Pontianak itu cuman jualannya offline, tapi karena adanya pandemi gimana caranya bakwan Pontianak jadi hampers sehingga itu bisa dikirimin lewat manapun, just tip
media sosial, atau bahkan sampai gimana caranya ada success story di sana yang mana akhirnya ada usaha untuk membuka yang namanya bakwan Pontianak itu sendiri. Nah, berawal dari kisah yang seperti itu atau memang jualan atau produk itu sendiri, otomatis kan pelaku usaha atau kita sebagai pebisnis akan mikirnya kira-kira nama bakwan Pontianak ini jadi merek, jadi brand, beneran ini mau jadi di nama Instagramnya bakwan Pontianak, nama Shopee-nya apakah bakwan Pontianak, itu kan pasti juga ada pertimbangan di situ dari segi pebisnis. Nah, itu yang akhirnya kenapa branding itu penting. Sesimpel kayak gini, oh kalau ke Malang belum afdol kalau nggak cari keripik tempe. Oh kalau ke mana? Ke Bandung nggak afdol kalau belum bawa bolu Lembang. Oh kalau ke mana lagi? Katakanlah yang kulinernya banyak tuh Bandung, Surabaya misal, rujak ulek misal. Nah, itu yang jadi akhirnya pelaku bisnis harus tetap penting memikirkan kenapa branding seberapa penting sih. Nah, itunya di situ. Poin-poin pertamanya di situ, di identity produknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dari segi PIN-nya atau dari segi jangan sampai kita yang mulai dari nol, kita yang udah ngerintis usaha mulai dari nol, mikirin strategi, bikin budgeting, ngerekrut karyawan, sampai akhirnya apa aja media yang mau dipakai, at the end, ujung-ujungnya branding atau nama merek kita itu udah dipakai sama kompetitor. Nah, ini yang jadi mungkin akhirnya jadi fatal ketika kita udah melakukan upaya dari nol, udah mati-matian segala macam. At the end akhirnya mereknya atau brandnya ternyata udah dipakai sama kompetitor. Parahnya bahkan malah sudah punya hak atau udah dilindungi, udah didaftarin duluan. Nah itu mungkin kalau dari point of view-nya pebisnis atau misal kita yang create bisnis dari awal, kenapa branding itu penting? Dua poin itu sih yang utama. Oke. Oke, siap. Berarti kalau misalkan dari Kak Hesti sendiri, kenapa branding itu penting ya? Itu biar kalau misalkan ternyata, oh booming nih, jangan sampai disikat sama kompetitornya ya. Apalagi untuk produk-produk yang memang, oh di daerah itu ternyata banyak nih. Kalau misalkan di Malang kan ada bakso Malang yang jual bakso Malang nggak cuma satu nih. Bakwan Malang nggak cuma satu nih yang jualan. Tapi gimana kita bisa shine out, atau bersinar di antara para pesaing-pesaing gitu. Nah, mungkin kalau dari Mas Bagas, dari Mas Bagas di Legalku ini gimana nih Mas Bagas? Kira-kira pentingnya apa sih branding? Terutama untuk teman-teman UMKM gitu ya. Oke, iya mungkin saya mau ngejelasin nih seberapa pentingnya branding gitu ya buat UMKM. Memang branding sendiri kan memang cara kita bagaimana kita mempresentasikan bisnis kita gitu kepada customer atau kepada target market kita gitu ya. Mungkin yang pertama itu adalah branding itu harus menjadi sebagai pembeda utama gitu di dalam pasar yang sangat kompetitif gitu seperti sekarang gitu ya. Memang branding itu menjadi kunci gitu yang membedakan brand kita dengan yang lain. Mungkin sebagai contoh gitu ya, mungkin teman-teman ke supermarket gitu, terus kemudian di lorong supermarket yang penuh dengan misalkan produk serupa gitu, seperti contohnya mungkin sabun gitu ya. Pasti jika kita tidak mempunyai identitas atau ciri khas yang unik, pasti itu bakal sulit dipilih gitu dibanding dengan merek yang memiliki branding yang kuat gitu. Mungkin dari sesimpel warna saja mungkin sesimpel warna gitu atau sesimpel bahkan logo itu mungkin langsung kayak di benak masyarakat tuh langsung, oh ya saya mau beli produk ini, atau mungkin langsung melihat bahwa oh ya saya harus beli produk ini gitu. Kemudian mungkin yang kedua itu terkait dengan branding itu juga harus menjadi penghubung emosional gitu dengan pelanggan. Jadi branding itu yang kuat tidak cuma hanya menciptakan kesan visual saja gitu kepada customer, tapi juga menghubungkan secara emosional gitu dengan pelanggan. Karena merek yang berhasil membangun hubungan emosional gitu dengan pelanggan pasti memiliki peluang yang lebih besar gitu untuk mendapatkan loyalitas jangka panjang gitu. Karena melalui branding ini juga kita bisa mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan kita atau nilai-nilai bisnis kita gitu kepada pelanggan. Mungkin beberapa poin lagi ya mungkin dari legalku gitu ya, memang selalu kita
menerapkan gitu yang berfokus pada elemen-elemen kunci gitu, seperti salah satunya tadi yang memang unsur yang dapat membedakan merek secara jelas atau distinktif gitu ya. Memang ini menjadi penting karena memungkinkan konsumen gitu untuk mudah mengenali atau mengidentifikasi produk atau layanan kita. Sebagai contoh mungkin tadi bakso Mas Bambang gitu, mungkin tanpa logo yang berbeda, unsur distinktifnya itu menjadi sangat krusial. Kemudian tadi yang unique selling point gitu atau keunikan yang menjadi ciri khas merek gitu. Memang banyak perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai unik mereka gitu. Mungkin contohnya sebagai di Legalku gitu ya. Kami juga memiliki pendekatan di logo kami gitu yang menggambarkan jam pasir sebagai identitas kami gitu ya. Ini mencerminkan komitmen kita terhadap efisiensi waktu dan respon yang cepat gitu sebagai prioritas utama. Atau mungkin sebagai ilustrasi lain gitu ya, keripik pedas gitu yang mungkin tambahan uniknya itu mungkin dengan logo tambahan jempol gitu. Mungkin ada penekanan pada kalau misalkan kasusnya jasa logistik gitu ya, penekanan di logonya terkait dengan kecepatan pengiriman gitu. Kemudian sama halnya mungkin sabun gitu yang mengedepankan bahwa dia higienis gitu. Mungkin seperti itu Mas Uki. Oke, berarti memang sebetulnya branding ini fungsinya untuk mengikat gitu ya, istilahnya membedakan gitu ya, membedakan produk kita dengan produk yang serupa gitu ya. Dan itu tidak peduli kira-kira stage-nya, alah aku masih apa namanya standar-standar aja nih, bisnisnya belum gede, aku nggak perlu branding. Itu ternyata salah ya. Kalau bisa branding itu bisa dimulai dari awal, seawal mungkin, sedini mungkin, dan kalau misalkan itu konsisten, itu akan bisa menjadi apa ya, pikiran utama di audiens gitu ya, berarti ya, Mas Bagas, Mbak Hesti gitu ya, untuk bisa, oh berarti kesempatan kita untuk bisa memenangkan kompetisi bisnisnya itu akan semakin tinggi. Nah, berkaitan juga tentang brand gitu ya, tadi mungkin sedikit dimention terkait dengan nama brand, nama merek yang melekat gitu ya. Mungkin ada salah satu yang kita rasakan nih, mungkin teman-teman semuanya gitu ya. Kita apapun mie instannya namanya pasti itu. Ini boleh sebut merek nggak sih gitu ya? Mungkin apapun makan mie instannya pasti brand I yang disebutkan kayak gitu. Mungkin salah satu contoh kenapa penting ya branding itu, nggak cuman untuk bisnis yang sudah besar, tapi juga bisnis yang baru dimulai. Nah, kalau kita membahas tentang nama merek nih ya, kalau misalkan dari Mas Bagas sendiri, Legalku ini kan kalau Uki boleh bilang sebagai jasa gitu ya untuk pengurusan legalitas suatu bisnis gitu ya, termasuk salah satunya merek gitu ya. Nah, Pak Bagas, gimana sih kita bisa apa ya, istilahnya membuat nama brand atau nama merek yang lumayan unik tapi masih memperhatikan legalitasnya gitu. Mungkin kita bisa berbicara tentang beberapa kasus yang oh ternyata namanya ini udah unik banget, orang-orang udah mancep banget nih di kepalanya, di pikirannya, tapi kok ternyata apa ya, istilahnya ada pro kontra juga yang mengharuskan mereka rebranding kayak gitu-gitu. Mungkin kalau gitu ada aturan khususnya nggak sih Mas Bagas? Ya, oke. Mungkin terkait dengan nama yang unik gitu ya, tapi ternyata memang sudah ada gitu yang memakai ya Mas Uki ya. Iya, mungkin memang kalau misalkan seperti itu ya memang balik lagi kita juga harus memikirkan tadi memang perlu adanya research terlebih dahulu ya, apakah memang merek tersebut itu sudah dipakai atau belum gitu ya. Mungkin dari saya atau dari Mbak Hesti itu juga bisa melakukan yang namanya penelusuran merek tadi ya. Kemudian terkait dengan nama yang unik gitu, mungkin saya ngasih contoh mungkin di Legalku ya. Karena memang Legalku itu dulu sempat juga ada penolakan, tapi memang penolakan sementara. Karena memang dulu beranggapan bahwa Legalku itu adalah legal aku gitu. Tapi memang kita bisa menjelaskan bahwa Legalku itu adalah legal kebutuhan usaha gitu, yang memang akhirnya itu menjadi unik dan memang itu akhirnya bisa diterima gitu dengan baik oleh DJKI dan aman gitu ya. Itu juga sebagai salah satunya. Kemudian juga terkait dengan ini memang merek juga harus relevan gitu dengan bisnis teman-teman gitu ya. Itu juga harus penting yang mencerminkan jenis bisnis teman-teman atau nilai yang pengen disampaikan ke teman-teman, sehingga branding itu juga bisa berkelanjutan atau bisa bagus gitu ke depannya progresnya. Kemudian ini merek ini juga dipastikan memang harus tersedia tadi. Memang
tadi perlu adanya tadi research terlebih dahulu, meskipun namanya unik, tapi memang perlu dilihat nih apakah merek tersebut itu sudah dipakai oleh orang lain, baik itu mungkin secara nasional atau mungkin juga bisa memikirkan gitu kalau misalkan nanti ada ekspansi gitu keluar ya. Ini juga harus mempertimbangkan gitu apakah nama merek tersebut sudah dipakai gitu dengan merek yang terkenal gitu, meski contoh gitu mungkin McDonald gitu yang memang sudah di mana-mana gitu brandnya ya. Kita juga harus memikirkan itu kalau misalkan kita akan ekspansi ke luar negeri gitu ya. Mungkin Suki. Oke, siap. Jadi pada intinya memang secara legal gitu ya, harus dipastikan dulu kalau misalkan ini tuh brand yang otentik atau brand-brand yang memang oh ini belum dipakai, ini benar-benar belum dipakai pun juga nanti bisa dilakukan penelusuran dulu, research dulu gitu ya, untuk apakah benar-benar merek ini nggak dipakai sih gitu sama kompetisi. Nah, kalau misalkan kita bahas nih mengenai tata cara, tadi kalau misalkan legal kan memang dari sisi sebagai pengurusan ya. Kalau Mebiso ini sendiri tuh ini ya Mbak Esti ya, berarti tools untuk kita bisa mengecek secara mandiri gitu ya terkait dengan ketersediaan merek, dan mungkin itu boleh dijelaskan oleh Mbak Hesti gitu ya seperti apa. Nah, cara simple sebetulnya gimana sih cara mengecek merek, mungkin juga boleh nanti kalau misalkan ada sedikit dari tools Mebiso yang kita bisa gunakan gitu ya, tips and triknya boleh gimana sih Mbak Esti cara kita bisa ngecek yang oh aku sure nih aku daftarin merek ini gitu. Oke, sebenarnya memang ketika ngomongin soal ngecek merek dulu, penelusuran dulu, ini beneran unik atau enggak, atau bahkan ini udah yakin nggak ada, belum ada yang pakai atau belum, itu memang part of bagian dari pengecekan itu sendiri. Fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, saya jelaskan dulu part yang mungkin kelewat ya, yang belum sempat saya sampaikan adalah pada dasarnya, prinsipnya untuk perlindungan merek sendiri atau tadi kan kita udah ngobrolin branding nih, terus pasti ada pertanyaan kayak gini, "Terus Mbak, kalau kita udah punya brand, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Terus kalau kita mau supaya nggak diambil orang, supaya nggak diambil kompetitor tuh harus kayak gimana?" Kan gitu. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah memang, based on peraturan yang ada di Indonesia, dan itu masing-masing negara punya aturannya sendiri. Nah, khusus untuk perlindungan merek di Indonesia, itu sifatnya adalah first to file. Yang artinya adalah kalau mau dilindungi, ya didaftarin dulu. Gitu. Berbeda dengan hak cipta. Nah, itu beda case lagi. Maksudnya kalau hak cipta kan kayak, misal kayak katakanlah, pemusik atau artis punya lagu, dia udah upload di YouTube per tanggal berapa, tanpa harus didaftarin, dia sudah dapat perlindungan karena first to use kan gitu. Nah, berbanding terbalik dengan pendaftaran merek atau perlindungan merek gitu ya. Nah, merek atau nama merek kita atau brand kita, ketika mau dapat perlindungan, maka yang dilakukan adalah harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, itu yang mungkin jadi poin penting untuk teman-teman pebisnis atau teman-teman pelaku usaha, gimana caranya dapat perlindungan, ya didaftarkan. Didaftarnya kemana? Ini sebenarnya teknis nih, panjang gitu ya. Nah, pendaftaran merek sendiri itu memang nanti alurnya adalah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ada banyak part sebenarnya KI. Nah, kita concern yang di merek. Nah, balik lagi ke first to file. First to file itu artinya siapa cepat dia berhak. Sehingga dia cepat-cepatan. Katakanlah kayak kasusnya yang paling kita sempat dengar, MSPS, misal MS Glow, PS Glow gitu. Ketika diucapkan, ya sebenarnya itu beda kan, MS Glow, PS Glow, atau bahkan pemeriksa merek akan melihatnya itu sama-sama glow, karena sama-sama skincare, sama-sama kosmetik misal. Nah, itu yang jadi beberapa poin yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Nah, caranya gimana gitu. Nah, pengecekan merek itu nggak asal ngecek aja. Oh, kalau aku pakai Dr. Skin atau aku mau pakai merek namanya Rosa Beauty misal. Rosa Beauty, aku mau ngecek nih, kalau di kelas kosmetik tuh nama beauty berapa banyak yang pakai. Balik lagi, pelaku bisnis Indonesia itu FOMO. Kalau lagi gencar-gencarnya maklon kosmetik, semuanya pada jualan kosmetik. Kalau lagi gencar-gencarnya fashion atau jualan kaos, atau apa sih yang sekarang lagi ini, thrifting, apa tuh?
Iya, thrifting, tahu kan ya guys? Thrifting atau kayak misal yang kita lagi nggak mau lagi ketinggalan, misal ya sesimpel kayak Coldplay datang semuanya beli tiket. Nah, habit-habit itu yang nggak mungkin juga kita lupakan. Sehingga jangan-jangan kalau saya pakai Rosa Beauty di kelas kosmetik, beauty itu seluruh Indonesia pakai nama produknya beauty. Sehingga balik lagi kayak tadi pesannya Mas Bagas. Jangan-jangan kalau kita datang ke satu toko skincare atau kita datang katakanlah ke Sosiola lah, semuanya namanya beauty. Kan jadi bahasanya tuh jadi kayak menyesatkan, kayak beneran nggak ya ini beauty yang kemarin aku coba, atau beneran nggak ya ini produk beauty yang memang kemarin ada rekomendasi dari influencer. Nah, itu kan juga akan jadi pertimbangannya si si pebisnis itu sendiri untuk akhirnya menetapkan nama merek mana yang akhirnya saya harus pakai, kan gitu. Kalau tadi Mas Uki sempat nyeletuk juga, berarti harusnya ngelindungin dulu atau usaha dulu. Ini ayam telur sebenarnya. Biasanya pelaku pebisnis atau UMKM akan bilang, yo yang penting aku punya cuan dulu Mbak. Ya, yang penting usahaku lancar dulu aja. Ya yang penting aku bisa bayar karyawanku. Ya, yang penting aku bisa bayar brand ambasadorku. Gitu. Tanpa akhirnya mementingkan segi dari yang tadi, perlindungan mereknya tadi. Nah, itu yang harus poin itu yang harus tetap diperhatikan oleh teman-teman pebisnis atau pelaku usaha. Jangan sampai, ini juga real case, teman saya sendiri yang ngalamin sama-sama pebisnis juga, udah pasang baliho gede banget, udah pasang apa tuh yang namanya spanduk di pinggir jalan, baliho lah ya, itu udah bayar pajak banyak banget gitu ya. At the end ternyata nama mereknya itu umum. Sebut saja Vilo misalnya. Ya filosofi katakanlah. Ya kita udah sama-sama tahu kalau nama merek filosofi itu udah dipakai di film. Pasti udah dapat perlindungan, pasti udah didaftarin, pasti udah dilindungi sendiri duluan kan gitu. Nah, karena tidak riset, tidak lihat di Google seberapa banyak, tidak lihat seberapa banyak akhirnya pelaku bisnis yang pakai kata tersebut tadi ya. Ada beauty, ada filosofi, atau bahkan semuanya pakai karena sekarang lagi rame perkopian, kafe, WFC, work from cafe, semuanya diriin, semua pebisnis akan mendirikan coffee shop, semua nama mereknya akan ada kecenderungan coffee di kategori bisnis coffee shop. Nah, itu yang jadi penting untuk akhirnya mempertimbangkan nama-nama apa aja sih yang harus diperhatikan. Pun sama ketika melakukan yang namanya pengecekan merek. Jadi nggak melulu hanya, oh ini nggak ada, bukan konsepnya akan panjang. Ini sebenarnya harusnya teknis ya. Teknis banget. Yang harusnya kayak misal sesimpel gini. Saya punya nama merek namanya Alton. Saya jualan pakaian sama sepatu nih. Tapi pas saya ngecek di pengecekan merek di Mebiso juga bisa gitu ya, di toolsnya Mebiso. Itu ternyata misal katakanlah Alton dengan spasi, Alt dan Ons katakanlah. Tapi ada merek yang sudah didaftarkan kalau diucapkan Alton, walaupun katakanlah tanpa spasi. Nah, pelaku bisnis akan berpikiran, nggak ada yang pakai kok Alton dengan spasi. Akan jadi salah besar karena yang dilihat oleh pemeriksa merek atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah pelafalannya, bunyi ucapannya. Faktanya kalau tadi sempat teman-teman pelaku usaha sempat lihat sekilas video ya, 75% pendaftaran merek di Indonesia berakhir ditolak karena mempunyai kemiripan dengan merek yang sudah didaftarkan. Nah, sehingga makanya penting untuk benar-benar teliti, benar-benar dipertimbangkan matang-matang, kira-kira nama ini beneran unik nggak ya? Nah, apakah nama ini benar? Mungkin tipsnya adalah mungkin, oh ini benar-benar nama ini Mbak, saya nggak bisa karena 6 tahun usaha saya udah berjalan nih, nama merek saya ini adalah hasil dari orang tua saya, sehingga nama ini jadi berarti. Nah, itunya juga harus filosofi di belakang cerita namanya juga harus diperhatikan sehingga perlindungannya dapat, usahanya juga lancar, usahanya nyaman, tapi juga asetnya juga dilindungi. Mungkin itu, Mas Uki. Oke, jadi memang kalau secara pengecekan merek sendiri itu sebetulnya secara gampang itu bisa ngecek ya mungkin di sosial media atau di Google gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan juga. Jadinya kita juga harus membutuhkan mungkin beberapa part atau beberapa tools gitu ya yang
bisa digunakan untuk mematuhi standar-standar yang digunakan oleh pemeriksa merek ya tadi ya Kak Esi. Mungkin tadi pelafalan, apa segala macam. Mungkin dari spasi, non spasi, pelafalan, kemiripan dan segala macam. Oke, nah ini karena memang sudah banyak kayaknya ya netizen kita yang bertanya, mungkin ya, mungkin ada yang mau on mic dulu kali ya. Kalau enggak nanti aku satu pertanyaan dulu kali ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nih dari eh, Mbak Hesti dan juga Mas Bagas, ini kan banyak banget tuh ya apa namanya sengketa-sengketa merek gitu ya. Tadi apa namanya Mbak Hesti sudah menyebutkan mungkin yang skincare ini saya kurang tahu ya kebetulan karena memang bukan tipikal pengguna skincare gitu ya. Tapi kalau mungkin saya yakin teman-teman semuanya paham dengan salah satu kasus ayam geprek yang menggemparkan se-Indonesia Raya Merdeka-Merdeka ini ya gitu. Nah, biasanya nih sengketa merek sendiri itu akan ada posibilitas untuk terjadi ya, Mas Bagas, Mbak Hesti gitu. Nah, biasanya apa sih yang bisa dinilai gitu ya? Apakah memang oh kenapa kok ternyata bisa terdaftar dua-duanya atau kenapa kok ini bisa lebih menang daripada yang satunya katakanlah geprek A lebih menang daripada geprek B itu mungkin boleh nggak sih kita di share gitu ya untuk persiapan juga dan awareness juga untuk kita kenapa sih kita perlu sesegera mungkin untuk bisa mendaftarkan merek kita terutama juga ngecek dulu setelah itu mendaftarkan mungkin dari tadi kan sudah Mas Bagas mau bahas dulu. Boleh dari Mbak Hesti lagi? Tadi mungkin dari saya. Oh, oke, nggak apa. Oke. Oke, saya lanjutin kalau gitu. Tadi pertanyaannya adalah kenapa kok bisa terdaftar dua-duanya, gitu. Benar nggak Mas Uki? Oke, sebenarnya gini, ada yang paling baru juga, misal sama, case-nya sama kayak Goto, Gojek Tokopedia dengan Goto yang memang apa istilahnya software juga, cuman memang bukan Gojek gitu ya, beda. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja pertimbangan pemeriksa merek, kalau dari kacamata saya nih ya, pemeriksa merek akan compare-nya adalah ini sebenarnya teknis lagi. Jadi guys, di teman-teman pelaku usaha, teman-teman UKM, di merek itu memang kita ada peraturan atau dibedakan menjadi 45 kategori atau 45 kelas merek atau sistem klasifikasi merek gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak 45 kelas BPJS kah gitu? Bukan. Jadi 45 kelas merek ini itu memang terbagi atas produk dan jasa. Kelas 1 sampai 34 itu kelas produk, sedangkan kelas 35 sampai 45 itu adalah kategori bisnis yang usahanya adalah jasa. Sehingga jangan-jangan ini juga sama kejadian juga tim teman-teman pelaku bisnis yang sempat kita juga share gitu ya, share knowledge. Puma, merek Puma, kita tahu kalau merek Puma itu adalah brand sepatu. Siapa yang nggak tahu merek Puma? Tapi faktanya, saya mau misal dan ini teman-teman juga bisa cek sendiri, Puma pelaku bisnis salah satu pelaku bisnis ini punya nama mereknya Puma, tapi usahanya adalah jualan aki. Sehingga marketnya adalah berbeda, kan gitu ya. Marketnya beda. Satunya belinya sepatu, fashion, pakaian dan sebagainya. Yang satu adalah khusus untuk jualan aki. Di kelas 1 sama katakanlah di kelas 25 untuk pakaian dan sebagainya. Atau bahkan di offline store ya di kelas 35 gitu katakanlah. Nah, sehingga pertimbangan pemeriksa merek ya tidak ada unsur target market yang menyesatkan karena sangat-sangat berbeda. Nah, pertanyaannya jadi gini, lah kalau ayam geprek kan sama-sama Mbak makannya ayam, gitu ya. Sama-sama mereka pengen makan ayam. Nah, bisa jadi adalah balik lagi ke first to fail tadi. Mana dulu? Mereka akan melihat dulu siapa dulu yang cepat-cepatan nih. Ayam geprek yang satu yang punyanya Benny Sujono ataukah yang punya Ruben Onsu. Tapi kalau mungkin ada pertimbangan pemeriksa merek yang memang subjektif. Oh, jangan-jangan ini memang dulunya logonya beda atau sama persis. Nah, itu mungkin nanti detail teknisnya bisa dijelasin sama Mas Bagas. Cuman perspektif pebisnis adalah
pebisnis atau pelaku usaha itu bisa jadi adalah dari itu tadi cepat-cepatan itu tadi. Sama kayak kasusnya yang jadi sempat rame banget dulu Citayam Fashion Week yang akhirnya si punyanya Mbak Im Wong sama punyanya si bukan kumparan satunya ya anak-anak yang ada di kumpulan Citayam Fashion Week sama-sama ditarik kembali ya karena memang akhirnya sangat boom di masyarakat untuk akhirnya tidak menerima bahwasanya itu milik publik intinya kayak gitu. Nah itu kan juga cepet-cepetan nih selisihnya juga dikit banget kayaknya bedanya cuma beda sehari ketika Citayam Fashion Week. Nah bisa aja pada dasarnya semua merek bisa didaftarkan meski sama juga bisa didaftarkan pada dasarnya. Tapi keputusannya akan di akhir nih, dibandingin nih, apakah memang sebelumnya udah ada, apakah ternyata memang bisnisnya benar-benar beda, target pangsanya, target marketnya, itu nanti keputusan mutlak memang dari pihak pemeriksa merek atau pihak DJKI. Mungkin itu. Cuma nanti teknis yang soal kasusnya ayam geprek mungkin timnya Mas Bagas yang lebih detail mungkin bisa menambahkan. Oke. Mungkin saya di sini mau menambahkan ya ke Mbak Hesti Rosa tadi ya. Ya mungkin memang dalam sistem pendaftaran di DJK itu memang sistemnya kan memang first to file itu. Jadi siapa duluan yang mendaftarkan itu yang mendapatkan haknya. Berikut juga mungkin tadi yang sempat dijelaskan ke Mbak Hesti ya. Memang ada kurang lebih ada 45 kelas dengan masing-masing bidang usaha yang berbeda-beda gitu. Jadi memang biasanya sengketa atau masalah itu terjadi itu biasanya kalau memang mereka bidang usahanya itu sama gitu dan memang nama mereknya itu sama gitu. Tapi kalau misalkan memang bidang usahanya itu beda, itu memang balik lagi. Kayak mungkin misalkan sebagai contoh ya, merek Vivo gitu. Kan memang Vivo itu ada yang HP gitu ya, merek Vivo handphone ya. Ada memang merek Vivo itu juga pom bensin gitu ya. Tapi kan memang akhirnya itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi sengketa gitu. Karena memang bidang usahanya itu pun berbeda, tapi memang biasanya juga balik lagi. Biasanya kalau misalkan bisnis atau misalkan merek itu ya biasanya banyak yang juga mendaftarkan di beberapa kelas atau di beberapa bidang usaha. Itu juga biasanya perlu di notes gitu kepada teman-teman UMKM kalau misalkan memang ingin mendaftarkan merek tersebut. Mungkin balik lagi tadi terkait dengan ayam geprek ya. Memang kalau terkait dengan masalah ayam geprek itu memang masalahnya terkait dengan geprek bensu dan juga geprek yang memang sudah ada gitu sebelumnya ya. Kalau misalkan memang dari geprek bensu sendiri sih memang akhirnya kan dari milik si Ruben Onsu itu kan akhirnya kalah ya. Karena memang ayam geprek IM bensu itu sebelumnya memang sudah didaftarkan sebelumnya gitu. Tapi memang akhirnya geprek bensunya itu menggugat ke si IM geprek dan akhirnya tapi mereka akhirnya kalah gitu karena memang pendaftaran merek sebelumnya itu adalah milik si ayam geprek. Jadi memang balik lagi tadi pendaftarannya first to file. Siapa yang duluan mendaftarkan, dia yang akan mendapatkan haknya. Mungkin seperti itu, Suki dan Mbak Hesti. Oke, memang walaupun kalau kita lihat gitu ya, memang mirip banget dan mungkin bisa dikatakan kategori bisnis yang bukan mungkin ya, memang dikatakan kategori bisnis sama karena ya ayam geprek itu pasti makanan ya, nggak mungkin ayam geprek berupa sepatu gitu kali ya. Gitu. Jadi memang balik lagi kita first to file, siapa yang mendaftarkan duluan dan terdaftar duluan itu mereka yang akan mendapatkan perlindungan karena memang hukum di Indonesia itu mengatur seperti itu. Nah mungkin ini ada pertanyaan yang masih terkait dari Kak Arya gitu ya di kolom komentar gitu. Mungkin sebelumnya Kak Arya mau ini dulu nggak, mau on cam dan on mic nggak? Mungkin ada cerita di balik pertanyaan tersebut atau mungkin mau saya bacakan. Coba kita tunggu dulu ya Kak Arya ya. Oke, mungkin karena belum ada balasan, mungkin biar cepat Uki bacakan dulu aja kali ya. Nah, bisakah kita mengajukan merek dengan nama yang 80% sama? Mungkin katakanlah secara spelling berbeda, cuman secara pelafalan itu oke, siap. Mungkin secara pengejaan ketikan mungkin atau tulisan gitu ya itu berbeda tapi mungkin kata-katanya sama tapi dengan gambar atau logo yang jauh berbeda gitu apakah masih bisa diterima sih mungkin dari Mas Bagas mungkin secara teknis bisa nggak ya kalau kayak gitu itu.
Mungkin saya mau flashback lagi tadi yang mungkin saya sedikit jelaskan ya. Memang dari legalku sendiri tuh sebelumnya pernah gitu kena usulan penolakan gitu, karena memang dari beberapa step pendaftaran merek itu memang saat kita mendaftarkan itu nanti kan memang ada yang namanya masa pengumuman gitu ya. Jadi masa pengumuman itu apa? Masa pengumuman itu di mana DJKI akan menyiarkan gitu kepada masyarakat gitu, namanya di berita acara resmi merek, apakah ada merek yang keberatan gitu dengan merek kita gitu ya. Lalu setelah dari masa keberatan atau masa pengumuman itu lewat gitu ya, itu nanti dari DJKI sendiri yang akan melakukan namanya pemeriksaan substantif. Lalu kemarin legalku itu sempat mendapat yang namanya usulan penolakan sementara gitu, bahwa legalku itu kena penolakan juga dengan namanya merek Legal Go gitu ya. Tapi memang kita bisa berargumen bahwa legalku ini memiliki singkatan, yaitu legal kebutuhan usaha. Lalu kita bisa berargumen sehingga merek kita itu bisa terdaftar di kelas 45. Nah, itu yang mungkin tadi dari kita gitu ya. Kalau misalkan seperti ini mengajukan merek dengan nama yang 80% sama, biasanya kita ngasih beberapa suggestion gitu. Mungkin seperti ada penambahannya tadi modifikasi kata gitu, atau ada penambahan kata-kata lain gitu, sehingga membedakan dari merek yang serupa gitu dengan merek yang mungkin sama gitu ya. Karena memang balik lagi pemeriksaan merek tersebut adalah kebijakan subjektif ya dari DJKI gitu ya. Jadi bisa jadi saat menilai merek tersebut itu oke nih dia bisa didaftarkan gitu, tapi balik lagi kalau misalkan ada yang teliti sekalipun gitu ya, bahkan sekedar jargon yang sama pun itu kadang pernah juga kita ketolak gitu ya, jargon yang sama itu bisa jadi seperti itu. Jadi memang balik lagi ke kita bisa mengusahakan gitu bahwa merek kita itu berbeda gitu, mungkin baik dari logo, itu logo juga bisa menjadi sebagai unsur pembeda gitu ya dari logo, ataupun mungkin dari karakter-karakter di dalam logo tersebut yang akhirnya oh ini ternyata beda gitu, dan kita bisa mengargumenkan gitu saat memang adanya usulan penolakan tadi atau adanya surat keberatan gitu dari merek yang serupa itu sih. Mungkin seperti itu Mas. Oke, siap. Siap Mas Bagas. Berarti memang sebetulnya kalaupun kita mengajukan ya merek kita itu sendiri, maka ada informasi kalau misalkan oh ternyata merek ini tuh hampir sama nih, mungkin atau ada notice kali ya dari DJKI, ternyata oh merek ini hampir sama kayak gitu. Tapi kita juga bisa berargumen nih bahwa oh enggak kok, ini tidak sama kok, ini berbeda. Mungkin yang satunya apa gitu, yang satunya ternyata oh kebutuhan usaha, dan mungkin salah satu pembedanya tentang logo. Tapi pun karena keputusannya adalah keputusan subjektif gitu ya, berarti masih ada potensi untuk bisa tertolak. Jadi memang disarankan biasanya akan ada apa namanya penambahan unsur, atau juga mengganti, misalkan ya mengganti dengan ejaan atau sebagaimana, biar menambah unsur ketidaksamaan atau pembedaan pada brand kita dan brand atau merek kita dengan merek yang lainnya begitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu itu kira-kira mengukur prosentase gitu ya, bicara tentang mengukur prosentase dan juga pembeda. Mungkin saya lihat juga dari Kak Rosa ini ya, Mbak Hesti gitu ya, punya semacam alat ajaib itu untuk bisa mengukur. Nah, biasanya itu kira-kira dari kantong ajaibnya Mbak Rosa gitu, kalau dari sisi Mebius sendiri itu biasanya ada beberapa part sih yang kira-kira oh segini tuh kamu kayaknya rendah sih keterimanya kayak gitu. Kamu mungkin bisa diskusi terkait dengan mereknya. Kalau segini ini sudah lumayan aman. Kira-kira kalau Mbak Hesti seperti apa? Oke, prosentase itu balik lagi, kita memang kalau tadi di video kan mau daftar mana kok cari tukang ramal gitu ya. Nah, ada beberapa indikator yang memang membantu, mulai dari kayak pertimbangan ini udah apakah memang ternyata mereknya udah sama dengan merek yang terdaftar sebelumnya ataukah enggak. Nah, kata aman atau memang better masih possible untuk didaftarkan itu adalah memang range persentasenya adalah di atas 50%. Gitu. Kita masih akhirnya sama kayak part case-nya Legalku yang pas dapat usul tolak, bahwasanya Legalku dibandingkan dengan Legalku katakanlah. Tapi ketika kita berargumen dan kita proving ini loh
kita itu nggak ada itikat buruk, kita itu aku itu ada singkatannya, berdiri sudah lama dan sebagainya kan gitu. Itu sebenarnya masih ada kesempatan. Nah, pun juga sama dengan hasil persentase keberhasilan merek yang ada di toolsnya Mepiso, itu memang kita sarankan dan ketika banyak yang berkonsultasi gitu ya, nah itu kita sarankannya memang di atas angka 50% untuk akhirnya tetap mau bisa didaftarkan. Tapi kalau di bawah 50% atau bahkan sampai udah 20% gitu katakanlah, nah biasanya kecenderungannya adalah sistem AI ini membacanya dari data yang sudah ada, merek yang sudah ada di Indonesia, itu dibacanya jangan-jangan kayak tadi, di kelas 3 tuh, balik lagi ya, karena didaftarkan di kelas. Selain first to file, perlindungan merek itu juga ada yang namanya apa istilahnya, specialty. Sehingga dilindungi hanya berdasarkan kelas yang didaftarkan. Nah, pertanyaannya itu tadi, jangan-jangan ketika kita ngecek tuh kok hasilnya bisa 20% ya? Ya jangan salah, orang daftarin nama mereknya coffee shop, katakanlah Ngalup coffee shop, tapi di kelasnya coffee shop. Sehingga kan nggak ada pembedanya. Lah, prosentasenya jangan-jangan jadi 20% karena memang tidak ada pembeda, kelasnya juga bagian dari barang atau jasanya itu sendiri, atau bahkan ternyata memang udah dipakai sejuta umat. Atau bahkan juga ada pertimbangan, oh ini merek terkenal, misal. Oh, atau bahkan juga ada beberapa itu nanti teknis juga masuknya adalah di part yang kayak ada pasal 20, pasal 21 yang memang kenapa merek-merek itu bisa ditolak, kayak gitu. Cuman itu tadi balik lagi, summary-nya adalah di atas 50% masih possible untuk didaftarkan, tapi di bawah 50% atau bahkan sampai 20%, kita tidak sarankan untuk tetap dimohonkan atau didaftarkan dengan pertimbangan itu tadi, mereknya udah umum sekali dan tidak ada pembeda. Gitu, Mas Oki. Oke, berarti memang persentasenya kalau 50% itu kan istilahnya kayak antara iya dan tidak gitu ya. Walaupun balik lagi ya, maksudnya itu adalah memang suatu takaran yang memang udah kita sesuai sistem, tapi memang keputusan mutlak tetap ada di DJI. Jadi hasil dari persentase sendiri itu untuk pertimbangan. Oh, udah banyak ya. Akhirnya kan pebisnis nih akhirnya mindsetnya akan gini. Oh iya benar, kalau ini kata-katanya udah banyak banget. Oh iya, kalau ini ternyata udah umum banget. Nah, sehingga bisa jadi bahan riset untuk next-nya pilihan nama-nama yang mau akhirnya final mau didaftarkan itu yang mana. Jadi lebih dimudahkan untuk akhirnya membuat suatu keputusan kira-kira si business owner ini mau pakai fix nama yang mana untuk yang mau didaftar. Gitu. Oke, berarti memang fungsinya adalah untuk make sure dulu ya, untuk meyakinkan diri di depan. Ini mungkin dari saya agak macet-macet atau gimana? Sudah aman ya? Clear, aman kok, Mas. Lancar. Oke, siap. Oke, mungkin lanjut. Berarti memang apa namanya, dari yang dijelaskan oleh Mbak Hesti tadi, gitu, fungsinya malah untuk make sure dulu nih, gitu. Pun juga betul kata Mas Bagas tadi, ketika mungkin ada kemiripan-kemiripan, bisa dijadikan bahan pertimbangan nih untuk kalau misalkan oh ternyata ini bisa diganti dengan nama yang lain atau punya opsi penulisan pembeda dan segala macamnya itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang merek ini ya, sebenarnya ada salah satu peserta kita nih ya yang dari sangat aktif bertanya. Mungkin ada Kak Raihan dari Adab Teh gitu ya. Kak Raihan, karena ceritanya banyak nih ya, sepertinya ini semi-semi bercurhat gitu ya. Kak Rehan mau berdiskusi dengan kita langsung atau gimana nih Kak Rehan? Mungkin on mic aja juga nggak apa-apa kok, misalkan apa namanya kameranya masih belum bisa nyala. Gimana nih Kak Rehan kira-kira? Oh ini kira-kira sudah on mic nih ya. Bisa on cam Kak Rehan? Kalau on camnya nggak bisa, soalnya webcamnya ini nggak punya webcam. Gitu. Soalnya di PC iya. Oke, siap. Kalau gitu mungkin bergabung secara suara aja ya, nggak apa-apa ya. Gitu. Boleh nih Kak Rehan diceritakan. Kalau misalkan di pertanyaan yang paling awal itu kan Kak Rehan ini punya aplikasi digital gitu, aplikasi dan digital gitu ya. Dan isunya sudah banyak. Mungkin boleh diceritakan apa yang menjadi keluh kesah gitu ya. Saya sudah sediakan expertnya di sini, ada
Mas Bagas dan juga Mbak Hesti, mungkin kalau mau curhat monggo silahkan. Ya, sebenarnya sih bukan apa namanya aplikasi yang udah berjalan juga. Ini malah baru mau jalan gitu, Mas. Maksudnya baru mau apa di istilahnya kan dalam membangun bisnis kan kita istilahnya fondasinya harus kuat dulu kan. Nah, termasuk salah satunya kan legal gitu. Nah, untuk legal ini terutama saya ini kepikiran aja gitu. Maksudnya apa aja sih faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam apa namanya hak cipta sama merek dagang gitu. Selain tadi kan mungkin ide tentang apa penamaan segala macam tadi juga udah, terus tentang misalkan nanti ada yang sama segala macam juga udah, cuman ada apa namanya kayak insight lain nggak sih yang harus diperhatikan dalam apa berkaitan sama hak cipta sama merek dagang gitu. Nanti mungkin itu dulu aja, kalau yang satunya itu soalnya agak OOT, tapi ya insya Allah kalau boleh nanti saya tanyakan kembali gitu. Oke, siap. Ini pertanyaan pertama dari dari Mas Raihan gitu ya. Mungkin kita karena agak teknis mungkin dari Mas Bagas kali ya. Mas Bagas, ya, kira-kira pondasi atau aspek-aspek apa sih yang harus kita siapkan gitu ya untuk kita menyiapkan pondasi brand atau merek kita yang kuat dulu gitu. Selain mungkin nama yang unik atau logo yang unik itu kira-kira ada aspek apa lagi sih yang harus kita siapkan gitu. Oke, mungkin terkait dengan fondasi penting ya dalam membangun suatu brand gitu ya. Memang tentunya bisnis itu memang nggak akan ada gitu kalau nggak ada kepercayaan gitu ya. Bukan produknya. Banyak orang yang sebenarnya tuh nggak punya produk gitu, tapi bisa jualan gitu ya. Yang penting orang tuh bisa percaya. Kita memang nggak sadar kalau sebenarnya aset utama dalam bisnis kita itu memang biasanya aset yang tidak terlihat atau intangible asset gitu ya. Seperti mungkin dari branding atau mungkin dari kepercayaan, bahkan skillnya itu mungkin skill human resource ya, atau ya mungkin para tim yang kita bangun gitu dalam usaha tersebut ya. Memang mungkin sebagai contoh gitu, mungkin Astra gitu ya. Astra dulu sebenarnya bukanlah perusahaan otomotif gitu seperti sekarang, tapi dulu sebenarnya Astra hanya menjual limun gitu seperti Coca-Cola atau sirup gitu ya. Jadi memang kita lihat produknya itu bisa berganti gitu seiring zaman gitu. Orang bisa sebutnya namanya sebagai pivoting gitu ya. Jadi mungkin teman-teman gak usah khawatir nih, belum tentu teman-teman 10 tahun lagi gitu ya, atau 15 tahun lagi jualnya produknya ini lagi gitu ya. Jadi memang barang itu bisa berubah, tim juga bisa berubah, tapi memang yang tidak akan bisa berubah itu yakni reputasi gitu ya. Reputasi itu adalah trust gitu, yang kita taruh itu di intangible brand atau branding kita gitu ya. Kalau misalkan memang teman-teman itu punya nama, itu yang paling penting sebenarnya. Banyak yang mungkin itu. Kalau misalkan tadi terkait dengan merek dagang atau mungkin dan perbedaan merek dagang dan hak cipta itu ya, memang kalau misalkan merek dagang tadi terkait dengan brand gitu ya. Kalau misalkan hak cipta sendiri itu lebih kaitannya seperti mungkin Mas Raihan gitu ya punya desain website gitu ya, atau mungkin Mas Rehan ini punya karakter-karakter atau karakter-karakter tokoh gitu ya mungkin ya, yang memang Mas Rehan itu buat sendiri, itu disebut sebagai hak cipta. Jadi memang kalau hak cipta sendiri itu memang tidak serumit dari merek dagang yang mungkin nanti akan tertolak gitu ya. Nanti memang hak cipta sendiri namanya itu memang pencatatan hak cipta gitu ya. Itu mungkin. Kalau misalkan tadi saya sedikit mungkin yang dari Mas Rehan sebutkan gitu di yang sedikit OT tadi ya, memang apa sih perbedaan hak cipta gitu dengan paten gitu ya. Memang kalau hak cipta tadi kan memang terkait dengan desain website atau mungkin dari user interface, itu mungkin bentuknya macam-macam kan, memang bentuknya dalam bisnis digital gitu ya. Kalau misalkan paten sendiri itu lebih ke mungkin kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya iPhone gitu ya, memang iPhone itu kan dulu ada home button ya, itu memang itu yang bisa disebut sebagai paten gitu ya. Itu salah satunya paten. Jadi kalau misalkan paten ini memang harus memiliki yang namanya unsur pembaharuan gitu dalam suatu inovasi atau suatu produk gitu. Memang benar-benar itu bentuknya tuh harus ilmiah dan memang harus diuji, dan prosesnya tuh lumayan cukup lama gitu. Kalau misalkan paten sederhana itu kurang lebih di 2,5 tahun, dan kalau misalkan paten secara keseluruhan itu bisa sampai 5 tahun. Dan itu prosesnya itu bukan hanya di Indonesia doang, tapi kita menyiarkan juga ke seluruh dunia gitu. Itu untuk paten gitu. Kalau misalnya untuk hak cipta tadi itu memang bentuknya itu hanya sebagai pencatatan hak cipta gitu. Itu mungkin Mas Uki, Mas Rehan, misalkan masih ada yang Oke, berarti memang apa namanya mungkin kita bisa di highlight dulu ya kalau misalkan
hak cipta sama apa namanya merek itu dua hal yang berbeda. Yang satunya memang di unsurnya harus ada pembaruan banget nih, pembaruan yang benar-benar teruji gitu ya. Yang satunya memang terkait dengan merek dan brand gitu itu sendiri begitu. Jadi memang selain itu juga bisa menyiapkan trust atau apa namanya kepercayaan dari orang. Tim bisa berganti tadi ya, kalau misalkan boleh mengutip ya, tim bisa berganti, produk bisa berganti, tapi trust itu yang akan melekat ya dengan produk kita. Nah, mungkin kalau boleh kita lanjut gitu ya. Ini ada nih pertanyaan gitu ya. Sebentar. Nah, tadi itu ada yang berkaitan dengan di kita mau branding nih, karena mungkin tadi kayaknya brandingnya udah nggak cocok atau gimana, brand lah ya mendaftarkan. Apakah itu harus mengurus lagi ke DJKI atau seperti apa gitu ya? Mungkin dari Mbak Hesti deh gitu. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu gitu, atau membatalkan merek yang sebelumnya gitu. Apakah harus mengurus ke DJKI atau gimana, terus masa pengurusannya berapa, berlakunya berapa lama, kayak gitu-gitu sih. Oke, gini, kalau tadi ada sebenarnya perlindungan merek kan ada beberapa poin, sebenarnya ada 4. Ada teritorial, ada specialty yang khusus untuk kelas sendiri, ada first to file, dan hak eksklusif itu sendiri atau exclusive right. Nah, balik lagi dari pertanyaan yang terkait rebranding. Artinya, kalaupun memang ternyata katakanlah di masa tadi, di 5 tahun setelah saya daftarin merek yang kemarin, saya perlu nih rebranding karena ternyata udah nggak relevan dengan market. Ternyata pas kita udah riset di pasar itu ternyata katakanlah ada istilahnya concern lain, misal, atau mau bahasanya adalah udah nggak relate lagi. Nah, part itu memang akan jadi, katakanlah gini, yang paling gampang tuh kayak case-nya kemarin. Kalau pandemi, dulu sempat akhir-akhir rame banget yang namanya co-working space. Nah, setelah kita lihat co-working space itu bisa aja jadi nggak relate untuk saat ini, karena cafe aja udah bisa dibuat space untuk working, karena kita udah nyebutnya work from cafe, work from apapun itu gitu ya. Cafe udah, kalau kita duduk aja, kita cuma pesen katakanlah kopi 50.000, bisa sampai 24 jam di situ dengan konsep yang namanya co-working space gitu. Sehingga akhirnya bisa jadi ketika saat itu sebelum pandemi atau bahkan sampai pandemi kita adalah bisnis yang bergerak di co-working space, namun ketika di pandemi jadi nggak relate atau harus dipaksa ganti karena memang sudah tidak ada marketnya, maka kan proses bisnisnya atau kategori bisnisnya akan berbeda. Apakah perlu didaftarkan? Perlu. Jangan-jangan kemarin yang kita daftarin itu atau yang kita daftarin ke DJKI adalah hanya co-working space aja. Tapi ketika kita ada perkembangan atau ekspansi bisnis atau bahkan ganti atau rebranding, selama itu ada pergantian logo, pergantian nama, atau bahkan ekspansi bisnis yang belum terdokumentasi atau belum terdaftar di DJKI, maka jadi wajib untuk tetap dilindungi, karena memang itu tadi komponen atas logonya, atas namanya, atas bahkan tagline-nya, atau bahkan warnanya aja ganti. Nah, itu memang ada kewajiban atau memang disarankan atau harus, kalau mau dilindungi, balik lagi ke prinsip pertama first to file, maka ya harus didaftarkan gitu. Jadi memang perlindungannya berapa lama sih, Mbak? Jadi kalau pendaftaran merek atau perlindungan merek itu sendiri itu adalah 10 tahun sejak kita memohonkan atau kita dapat yang namanya bukti permohonan daftar gitu ya. Kalau buat teman-teman pelaku usaha yang sudah pernah sempat daftarin mereknya, terhitungnya dari situ sambil menunggu sertifikatnya terbit. Dan bisa diperpanjang ketika sertifikat mereknya juga terbit. Bisa diperpanjang, perpanjangnya berapa lama lagi ya, dapat 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun gitu. Pun juga mungkin pertimbangannya karena inovasi kan nggak berhenti. Kayak tadi Mas Bagas juga mention. Nggak mungkin kita cuman jualan ayam geprek aja, karena yang sekarang mungkin yang kami itu. Tapi kan pasti inovasi lagi baru per tahun ya, tahunnya lagi beda baru. Sehingga perlu yang namanya perpanjangan. Perlu juga diperpanjang untuk bisa dapat perlindungan, pun juga perlu diperbarui ketika ada urgensi itu tadi, komponen perubahan logo, perubahan nama, tagline bahkan, atau mungkin rebranding yang konsep lainnya. Gitu Mas Uki.
Oke, berarti memang masa perlindungannya sendiri ini 10 tahun. Nah, yang menjadi penasaran nih, mungkin dari teman-teman UMKM sendiri itu ada yang belum, kira-kira berapa lama sih untuk kita bisa mendapatkan istilahnya hak atas perlindungan merek kita gitu. Soalnya mungkin nih ada mungkin kasus ya, aku kurang tahu apakah teman-teman mengalami atau enggak ya. Mungkin ada saat ini kepikiran tiba-tiba, oh iya ya kan tetangga sebelah ini juga punya produk yang sama, dimirip-miripin nih. Kayaknya ini aku harus segera daftar nih biar nggak disikat nih gitu. Mm-mm. Kira-kira prosesnya berapa lama sih? Mungkin ini Mas Bagas atau Mbak Hesti yang mau menjawab. Oh, lanjut aja deh. Lanjut nggak apa-apa. Udah open. Oke. Oke, Mbak Hesti. Prosesnya berapa lama? Sama kayak beberapa kali juga edukasi ke teman-teman pebisnis atau pelaku usaha adalah memang nggak segampang kalau kita kayak beli domain. Kalau domain kan ketika available, kita paid, kita bayar, kita udah bertransaksi, ya udah sah. Kayak misal mebiso.com, saya udah beli, mebiso.id udah beli dan saya udah bertransaksi. Ya sehingga udah sah punya saya. Itu domain. Nah, beda dengan merek. Merek memang ada yang namanya proses itu tadi. Kalau Mas Bagas juga sempat sentil, ada statusnya kan banyak banget tuh. Ada yang harus diumumin dulu ke publik, diperiksa dulu sama pemeriksa merek, dibalikin lagi ke pemeriksa merek, direview lagi kayak gitu ya. Nah, itu memang kalau beberapa belakangan, tahun-tahun yang lalu, itu memang estimasinya adalah 18 bulan. Namun seiring berjalannya pelaku usaha juga udah melek banget, udah banyak banget, antri juga makin panjang. Itu real case di kejadian kami, di kejadian Mebiso, itu nggak sampai 10 bulan, 9 bulan udah terbit sertifikat. Nah, kalau range estimasi 18 bulan itu memang range-nya adalah paling lama, tapi ada juga nggak sampai 18 bulan juga ada. Itu real case-nya Mebiso 9 bulan kalau nggak salah, 9, nggak sampai setahun itu dia udah terbit sertifikatnya. Sehingga memang ada beberapa mungkin pertimbangan balik lagi ya, evaluasinya banyak, diperiksa dulu, balik lagi, dapat usul tolak, dapat keberatan. Nah, itu yang mungkin jadi prosesnya akan jadi panjang gitu. Tapi balik lagi supaya memitigasi, supaya itu tadi mitigasi akhirnya supaya nggak ditolak, ujungnya ditolak, maka sikap apa yang harus dilakukan adalah dengan memastikan bahwasanya merek kita tuh belum ada yang pakai, unik, inspiratif, tidak bertentangan dengan peraturan, sifatnya otentik. Ya, itu yang harus juga mengeliminir akhirnya supaya nggak sampai ditolak atau bahkan nggak prosesnya nggak panjang gitu. Oke, mungkin karena ini saya sudah dibisikin gitu ya. Kalau waktunya sudah mulai mepet, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari saya, mungkin yang bisa dijawab oleh Mas Bagas dan juga Mbak Hesti gitu ya. Tadi kan bercerita soal, apa namanya, pendaftarannya itu lumayan panjang, tapi ini penting, dan menjaga untuk merek kita itu tetap milik kita, kayak gitu-gitu. Nah, pesannya nih untuk teman-teman pelaku UMKM, kira-kira harus seperti apa sih untuk bisa mempertahankan bisnisnya, terutama untuk branding dan merek? Mungkin karena tadi sudah Mbak Esti ya, untuk bernafas dulu kali ya Mbak Esti ya. Gitu. Mungkin boleh dari Mas Bagas dulu. Pesannya seperti apa sih untuk teman-teman UMKM? Oke, mungkin dari segi branding ya, memang yang paling pertama dan paling utama itu sebenarnya trust ya, atau kepercayaan gitu. Memang salah satunya gitu juga dengan mendaftarkan legalitas gitu, dengan mendaftarkan ke DJKI gitu ya, mungkin brand gitu ya. Memang sebenarnya UMKM sendiri itu juga udah harus melek gitu dari awal ya, terkait dengan branding ini. Memang sudah harus tahu gitu, jadi nggak memang cuman asal kita pakai brand ini saja gitu, kita brandnya ini aja nih, kita ada beberapa nama, ini aja gitu. Tapi memang perlu dilihat nih, apakah merek tersebut sudah digunakan atau belum, dan apa nih meaning dari brand tersebut untuk kira-kira apa yang akan dibawakan, atau produk apa yang akan dibawakan, atau mungkin next dari penyesuaian tersebut apa gitu yang akan diberikan. Kemudian memang balik lagi kalau balik dengan legalitas gitu ya, memang dengan kita buat hitam di atas putihnya itu karena kita tidak tahu gitu apa yang akan terjadi gitu. Kalau misalkan memang kita tidak mengantisipasi dari awal gitu, karena memang yang paling sakit itu adalah sebenarnya penyesalan gitu ya. Kita tuh selalu bilang ke teman-teman tuh siap rapi gitu untuk maju
harus siap untuk legalitas. Keuangan juga pasti dan finance. Kemudian finance dan legal itu hal yang berkaitan gitu untuk bisa membuat bisnis bisa scale up. Gitu. Jadi mungkin sebenarnya legalitas atau legal itu selama ini menurut pandangan orang tuh kayak mungkin bebannya berat gitu, mungkin kayak seperti perizinan gitu ya, mungkin izin BPOM yang mungkin bisa puluhan juta, atau kayak mungkin orang-orang mikir brand itu harus didaftarkan dan mungkin mempunyai cost yang besar gitu. Itu sebenarnya mindset yang salah ya. Justru legal itu sebenarnya sebagai protection kita gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman gitu melalaikan gitu, atau mungkin kayak oh nanti aja deh urusan legal, yang penting kita bisnisnya itu bisa berkembang dulu. Nah itu salah itu, kayak misalkan protection itu dari awal gitu sebenarnya itu sudah harus dilindungi. Karena kalau misalkan nanti bisnisnya memang sudah terlanjur besar dan ternyata perlu rebranding, itu kan pasti prosesnya sangat amat lama dan sangat amat membutuhkan waktu energi yang lumayan besar gitu ya di masa depan. Mungkin seperti itu maksudnya. Oke, siap Mas Bagas. Berarti kalau dari Mas Bagas sendiri, istilahnya kalau misalkan boleh sebetulnya kita memikir perkembangan bisnis, tapi boleh banget nih untuk diimbangi sama legalitas. Karena kalau misalkan secara mindset mungkin yang saat ini banyaknya kayak ya udah legalitasnya nanti aja, perizinan nanti aja. Tapi padahal sebetulnya legal itu sendiri yang akan melindungi kita dari hal-hal yang pada akhirnya nanti bakal membutuhkan energi, biaya, pikiran segala macam yang lebih besar, gitu ya Mas Bagas ya. Nah mungkin kalau dari Oke, siap Mas Bagas. Nah, mungkin kalau dari Mbak Hesti, seperti apa nih pesannya untuk pelaku UMKM? Oke, sebenarnya saya mengutip lagi judul yang kita bawakan kan, ciptakan brand aman dan meledak di pasaran, gitu ya. Nah, saya kepikiran adalah pelaku bisnis yang sekarang ini buat bisa meledak di pasaran tuh gampang banget, kayak dan tiba-tiba sekali. Nggak jauh beda kayak misal sesimpel kayak gini, FYP di TikTok tiba-tiba kafe kita rame banget. Cuman gara-gara di-review satu influencer atau di-review satu orang yang berpengaruh gitu ya. Katakanlah siapa nih yang lagi rame di YouTuber atau di Instagram, gampang banget untuk bisa meledak di pasaran. Nah, jangan sampai meledak dulu di pasaran, udah di-copy sama teman-temannya, baru sadar nih, oh iya, kayaknya aku harus ngamanin nih. Nah, itu yang akhirnya kenapa kita nggak bosen-bosennya, kita nggak henti-hentinya selalu edukasi ke teman-teman pelaku UMKM untuk akhirnya benar kata Mas Raihan tadi adalah bikin pondasinya yang kuat dulu. Bikin pondasinya yang benar dulu. Masalah nanti udah terkenal, masalah nanti bisa FYP, masalah nanti udah viral, nggak perlu lagi ribet di situ. Jadi kan fokusnya udah beda nih, karena fokusnya udah di strategi pebisnis kan pasti ningkatin omset, ningkatin konversi, rekrut karyawan banyak gitu. Akhirnya aku harus belajar digital marketing karena aku mainannya di semua sosial media gitu katakan, atau bahkan harus ngurus marketplace atau e-commerce. Nah, akhirnya udah nggak capek lagi, capeknya nggak bertambah lagi, harus ngurus yang pondasi tadi. Nah, itu akhirnya kenapa kita selalu nggak bosen, balik lagi, nggak bosen-bosennya untuk ngingetin teman-teman UMKM, teman-teman pebisnis untuk akhirnya antara brand aman dan juga meledak di pasaran ini jadi satu kesatuan yang memang sudah sejak mulanya ketika kita udah kita yakin nih bangun bisnis gitu ya. Nah, itu tadi Mas, mengutip kata-kata Mas Bagas tadi juga ya, jangan sampai nyesel di belakang gitu. Makanya kenapa kita ngomonginnya adalah ya kalau nggak mau nyesel belakangan, ya daftar aja mereknya, kan gitu. Maksudnya dilindungi dulu mereknya, dilindungi dulu legalitasnya, dipastiin dulu usahanya ini udah terproteksi, asetnya udah aman dan sebagainya. Jadi ketika tiba-tiba FYP, ketika tiba-tiba viral, udah nggak bingung untuk ngurusin brand yang sifatnya adalah perlindungan tadi. Mungkin itu dari saya Mas Uki. Jadi harapannya pelaku usaha di sini memang apalagi saya selalu senang melihat after pandemi ini berubahnya luar biasa. Jadi kayak sesimpel saya cuma ketik aja hidden gem cafe di Bandung. Nah, udah keluar kan. Sesimpel kayak misal oleh-oleh khas Bandung, atau bahkan kayak oleh-oleh unik gitu. Kita nggak perlu lagi kayak harus jualan offline atau harus buka toko gitu ya. Nah, sehingga
part itu yang memang jangan khawatir untuk gimana caranya meledak di pasaran, karena berkat teknologi itu mudah banget. Berkat teknologi itu nggak harus susah payah kita gedor-gedor pintu sales satu-satu, kan enggak. Nah, itu yang akhirnya perlu keseimbangan tadi. Pun juga mengingatkan lagi untuk gimana tadi yang akhirnya nge-summary ya, saya nge-summary dari hasil tadi penjelasan adalah setelah tadi produknya meledak di pasaran, viral dan sebagainya, brandnya udah aman, ya kalau mau ngamanin brand berarti PR-nya pelaku UMKM sekarang atau pebisnis sekarang atau teman-teman sekarang yang udah bergabung bersama kami, jangan lupa untuk tetap ngecek mereknya, ngevalidasi kira-kira merek ini, nama brand saya atau nama merek ini benar-benar sudah aman belum, benar-benar sebenarnya persentase keberhasilannya berapa sih, itu teman-teman juga bisa langsung ngecek di mebiso.com untuk yang slice check, itu langsung nanti ada gimana caranya untuk terbit persentase keberhasilan mereknya. Mungkin itu Mas Uki dari saya. Oke, berarti kalau dari Mbak Hesti ini sama ya sebetulnya, jangan kita harus nyiapin dulu, jangan tiba-tiba nanti FYP, meledak nih seTikTok Raya nih, orang-orang pada ke situ di copy kompetitor, malah kita yang kalah karena kita nggak daftarin duluan, jadi kita harus mempersiapkan. Balik lagi, legalitas melindungi kita dari kedepannya hal-hal yang ternyata membutuhkan banyak tenaga dan juga pikiran dan juga tentunya mungkin budget gitu ya, yang ya menguras banget gitu. Oke, nah mungkin itu ya teman-teman ya, karena kita keterbatasan sesi, jadi Uki mungkin boleh menginformasikan kalau misalkan teman-teman nanti mau bertanya-tanya gitu ya, boleh nanti bisa langsung tanya ke Instagramnya Kak Rosa gitu ya, Hesti Rosa atau Mas Bagas gitu ya, di Hernandi Bagas, atau bisa langsung tanya ke Instagramnya membiso.com dan legalku gitu ya teman-teman, untuk tahu nih kira-kira seperti apa sih pengurusan gitu ya, dan detailnya akan seperti apa begitu teman-teman. Nah, terima kasih juga sebelumnya Mas Bagas, Mbak Hesti sudah bergabung dengan kita gitu ya, sudah sharing banyak hal gitu ya, banyak informasi-informasi yang mungkin teman-teman sebelumnya nggak tahu nih, terutama mungkin juga sebelumnya nggak tahu, jadinya lebih tahu nih terkait dengan merek itu seperti apa, legalitas untuk kita mengurusannya harus seperti apa begitu. Nah, mungkin boleh ya Mas Bagas, Mbak Esti, kita tunggu sebentar karena habis ini Uki akan ada beberapa informasi penting ke teman-teman, pun setelah itu kita akan ada foto bersama begitu. Kayak gitu Uki izin share screen gitu ya, terkait beberapa hal yang mau Uki share nih ke teman-teman semuanya. Oke, apa aja informasinya? Pertama tentunya oke, yang pertama teman-teman, kita ada informasi gitu ya. Ini sebetulnya khusus informasi tadi mau disampaikan sama Mbak Hesti gitu ya. Informasinya adalah teman-teman yang bergabung di event ini, khusus hari ini akan mendapatkan gratis menggunakan tools-nya Mebiso gitu ya, dengan cara kode voucher, input kode voucher Bitcoms, BITCOMS gitu ya. Tentunya ini berlaku untuk pengecekan gitu ya, atau layanan DHA, data hasil analisa ya, Mbak Esti ya, gitu ya. Untuk tahu nih kira-kira seperti apa sih peluang-peluang dan prosentasenya. Nah, secara mudah teman-teman bisa langsung aja untuk scan QR kodenya gitu, atau boleh banget langsung diketik gitu ya, atau diklik yang ada di kolom komentar gitu ya, bit.ly/cekdha. Siapapun yang ikut di event ini gitu ya, boleh banget untuk bisa mencoba. Karena hari ini disupport nih ya, disupport oleh Mbak Hesti nih ya, gratis untuk teman-teman semuanya. Jadi buruan setelah acara gitu ya. Nah, oke, siap. Nah, selanjutnya gitu ya teman-teman, yuk kita semua mengisi presensi gitu ya, untuk kita tahu nih seberapa seru sih acara hari ini, pun juga bisa untuk next-nya kita bisa lebih semakin berkembang dan semakin memperbaiki diri untuk bisa menghadirkan event-event dan acara-acara yang tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini Uki bisa kasih teman-teman waktu, karena pertanyaannya juga nggak banyak ya, kira-kira sampai 16
35 ya, teman-teman bisa mengisi gitu ya, feedback form atau presensi gitu ya teman-teman, untuk nanti juga bisa claim voucher dari Mbak Hesti gitu ya, dari Mebiso tadi. Yuk, mungkin Uki bisa tunggu sebentar kali ya. Juga informasi detail mengenai event-event selanjutnya gitu ya. Uki mau ngajakin teman-teman untuk bisa join di grup gitu ya, grup yang isinya teman-teman UMKM gitu ya. Fungsinya buat apa sih? Tentunya di dalam grup nanti kita akan ada sharing-sharing mengenai informasi-informasi UMKM, terus juga sharing-sharing seputar pengembangan bisnis seperti apa gitu ya. Nah, acaranya tentunya banyak banget sih. Nanti akan juga ada ebook-ebook gratis, promo-promo menarik, dan pastinya setiap minggu, sebetulnya setiap hari Jumat pagi ya teman-teman, akan ada sesi dan kesempatan untuk teman-teman semuanya bisa mempromosikan produknya gitu. Jadi nanti boleh nih, monggo yang mungkin nanti cari partner, bisa cari potensial customer gitu ya dengan mempromosikan produknya gitu, itu juga bisa banget. Jadi yuk segera join di grup kita, bisa langsung scan nanti langsung masuk ke grup WA teman-teman, dan juga bisa klik di bit.ly/join sharing UMKM teman-teman. Nah, sudah, mungkin boleh dibantu tim operator untuk nge-share grupnya terlebih dahulu ya. Tuh. Oke, biar teman-teman bisa langsung join nih. Kira-kira seperti apa. Nah, mungkin untuk teman-teman juga terkait promo-promo gitu ya, nanti bisa ditanyakan di situ juga ya teman-teman, kalau misalkan ada kendala atau seperti apa gitu ya. Pun juga nanti kalau misalkan mau sharing-sharing, boleh banget, siapapun boleh banget untuk join di grup ini. Begitu. Nah, di sesi terakhir ya teman-teman semuanya, kita juga akan ada event lagi, satu lagi dengan Tugu Jati gitu ya. Nanti bekerja sama, kita akan ketemu lagi dengan Mbak Hesti dan juga saya gitu ya, di hari Senin tanggal 14 Agustus gitu ya, yang akan membahas strategi pemasaran online untuk bisnis berkelanjutan. Begitu teman-teman. Jadi yang mau ikutan boleh banget langsung nanti daftar di bit.ly/merdeka UMKM 01, atau lebih lengkapnya lagi nanti kita akan share di grup gitu. Pun juga bisa dilihat di Instagramnya Tugu Jatim ya teman-teman semuanya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya di sore ini. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Hesti, terima kasih juga untuk Mas Bagas, terima kasih untuk semua partner kita, Mebiso, Smash Hub, Legalku, untuk kita bisa sharing bareng di Bit Corner, gitu ya, Brand Insight and Trademarks Corner. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya dan juga bersama teman-teman expertise yang lainnya, dan semoga teman-teman yang sudah hadir di sore ini bisnisnya bisa semakin berkembang gitu ya, semakin meroket dan melejit gitu ya. Dan tentunya apabila ada kesalahan, Uki mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman semuanya dan selamat sore, selamat bertemu di agenda selanjutnya. Thank you. Terima kasih.